Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Anggorobin Eskom Mkom. Di sini saya dari kelompok 12 bernama Muhammad Akbar, NIM 2023-327, dan saya mengambil judul yaitu analisis sistem informasi pada PT Mitsubishi Krama Yuda Motors and Manufacturing Model SWOT. Dan di sini ada 4 pembahasan, yaitu latar belakang, metode, kesimpulan, dan penelitian pembahasan. Kali ini ada yang pertama adalah latar belakang, yaitu PT Mitsubishi Krama Yuda Motor dan Manufacturing, perusahaan tempat dilakukannya penelitian. PT Mitsubishi Krama Yuda Motor adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada pembuatan manufaktur mesin otomasi. Pada PT Mitsubishi Krama Yuda Motor dan Manufacturing ini adalah perusahaan yang memproduksi komponen-komponen untuk kendaraan, baik itu komponen untuk badan kendaraan maupun komponen untuk mesin kendaraan. Oleh karena itu, dalam kegiatan terbagi menjadi 2 bagian yang masing-masing menghasilkan produk yang berlainan. Sebelum menerapkan sistem informasi, perusahaan menghadapi kesulitan tingginya turnover retention di kalangan karyawan yang dapat mengganggu stabilitas dan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu, analisis sistem informasi direncanakan untuk mengatasi kendala ini dengan menyediakan informasi yang tepat waktu dan akurat untuk mendukung keputusan yang lebih baik. Sebagai solusi atas permasalahan sebelumnya, akan dilakukan analisis sistem informasi manajemen yang membantu manajer PT Mitsubishi Krama Yuda Motor dengan populasi yang terus bertambah dan memperluas produk dan layanan dengan kualitas yang lebih baik. Tentunya hal ini diperuntukkan bagi konsumen yang setia kendaraan Mitsubishi dan juga masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya adalah metode penelitian. Metode yang dilakukan ini adalah menggunakan metode wawancara untuk profil perusahaan yang kami analisis bernama PT Mitsubishi Krama Yuda Motor and Manufacturing. Sejak berdiri tahun 1973 di Jalan Bekasi Raya kilometer 21 dan 22 nomor 20. Ada visinya adalah menjadikan perusahaan yang mampu bersaing dengan perusahaan sejenis di Indonesia dengan hasil yang produksi yang baik dan berkualitas tinggi. Misinya adalah meningkatkan dalam bidang manajemen, keselamatan, dan lingkungan. PT Mitsubishi Krama Yuda Motor and Manufacturing bertujuan untuk berkomitmen dalam penyempurnaan terus-menerus dan berkesinambungan pada produk dan layanan untuk mencapai perusahaan otomotif terbaik di Indonesia dengan standar internasional. Dalam pembahasan ini ada 4, yaitu identitas perusahaan, kriteria variabel SWOT, strategi perusahaan, dan kebijakan perusahaan. Dan ini adalah implementasi sistem. Ada fitur menu aplikasi sistem. Ini adalah identitas perusahaan. Di sini ada operasional jadwal kerja. Ini ada shift 2, ada 2 shift. Yang shift pertama jam kerja jam 7.30 sampai jam 5. Jam istirahatnya 11 sampai jam 12. Dan jam istirahat yang kedua adalah jam 12 sampai jam 13:05 atau jam 1:05. Dan yang shift 2 adalah jam kerjanya jam 22:15 sampai jam 7 sampai 15. Jam istirahatnya adalah jam 2 lebih sampai jam 3. Jam istirahat yang kedua shift 2 jam 3 sampai jam 4. Ini adalah kriteria variabel SWOT. Di sini ada gambaran hasil analisa SWOT. Dan ini adalah sedikit atau simulasi dari analisis identitas perusahaan. Ada kelebihan, ada atau strength, atau kelemahan, atau weakness, dan ada peluang dan ada ancaman.
selanjutnya adalah strategi perusahaan dan kebijakan. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama adalah manajemen dan operasional, yaitu secara efisiensi operasional untuk mengurangi biaya dan meningkatkan produktivitas. Yang kedua adalah investasi, merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi yang dapat dilakukan pertumbuhan yang agresif. Yang ketiga adalah inovasi berkelanjutan. Yang keempat adalah kebijakan keamanan yang kuat. Yang selanjutnya adalah strategi kebijakan. Ada 5 strategi kebijakan, yaitu penertiban informasi disampaikan oleh direksi melalui sekretaris perusahaan. Yang selanjutnya adalah menjaga tanggung jawab dan independensi dalam penyampaian informasi. Yang selanjutnya adalah perlakuan yang setara kepada seluruh pemegang saham dan investor secara adil. Yang selanjutnya adalah menyampaikan informasi dengan komunikasi yang benar dan adil. Yang terakhir, menggunakan sumber daya alam dan energi dengan efisien. Ini adalah gambaran desain aplikasi. Ada email, kita masukkan email dulu. Selanjutnya ada password. Kalau kartunya udah masuk, terus kita masuk dalam menu. Selanjutnya yaitu ada 3: stok spare part, produksi dan operasi. Yang ketiga, pemasaran dan penjualan. Di sini kita bisa menjualkan produk kita dari pemasaran, dan ada produksi operasi, ada operator yang mengelola atau membuat sebuah kendaraan kami atau mobil kami. Dan dari awal stok spare part, kita menyetok alat-alat dari pembuatan kendaraan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ada hasil implementasi, ada kebijakan implementasi SIM, dan ada strategi. Saya sedikit membacakan hasil implementasi. Ada 3. Yang pertama, menerapkan lingkungan yang bersih. Dan yang kedua, menciptakan kerjasama antar perusahaan yang lain. Yang ketiga, meningkatkan kinerja karyawan. Dan selanjutnya adalah kebijakan implementasi SIM. Ada 2, yaitu fasilitas kerjasama antara pemerintah. Yang kedua, menggunakan prosedur untuk pengumpulan atau penyimpanan pengolahan data agar sesuai dengan standar yang diterapkan. Ini adalah strategi yang perlu diterapkan. Yang pertama, strategi evaluasi. Yang kedua, menggunakan alat analisis dengan kinerja bisnis. Yang ketiga adalah menerapkan teknik analisis atau statistik. Mungkin dari awal tadi sudah saya bacakan. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.